Tapi di visionku memang ku nangis. Oke. Visionku memang nangis tahun lalu itu. Tempatnya juga sama tuh bang? Tempatnya sama, kejadian pun sama. Itu visionku tahun lalu. Nangis, tapi sama nenek, aku nengok nenekku. Mukanya sama, yang berdiri di samping-samping itu juga sama, yang di samping nenekku juga sama, dan posisiku aku berdiri sama dengan vision aku waktu itu. Waduh. Selamat malam, kawan Surun Malam. Kembali lagi bersama aku Ari. Kali ini di sebelahku udah ada nih narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horor nyatanya nih. Langsung aja kita sapa narasumber yang di sebelahku nih ya. Ya bang. Bang, Apa kabar bang? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa kenalkan bang? Oh iya. Nama, Instagram atau usaha apa boleh? Namaku Faiz Hadi atau nama samaran Ridwan. Atau kalau bisa kalau IG ku aku juga Hadi. Terus kalau usahaku kerja bang, kerja sambil sekarang lagi mau ngerintis YouTube lah untuk nanti buat film gitu. Kalau mau kunjungin YouTubeku Krea Tipe Oke. Tadi off cam kita kan cerita nih bang. Betul. Abang nih kayak macam bisa apa? Visioner gitu ya? Ya hampir dibilang kayak gitulah, bukan kadang ya. Kadang bisa masuk vision, kadang pun juga nggak bisa tahu nih siapa nih ke depan bisa tahu. Bisa tahu ya. Kadang-kadang. Tapi memang nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Nggak bisa dibuat-buat lah tuh bang ya. Memang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kayak pup lah gitu. Dan aku pengen lepas aja. Tahan dulu bang ceritanya ya. Siap. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa follow Instagram kami nih di @sedonmalam.horor. Dan follow juga nih TikTok kami di @sedonmalam. Karena di TikTok bakal berbeda nih sama yang di YouTube. Oke, langsung aja ceban kita mulai. Mari, makasihlah udah ngasih kesempatan ya kan untuk curcol ya. Makasih bang, makasih. Ya memang dari dulu yang tahu hanya pacarku. Mantan playboy bang, ini ya gitulah. Jadi aku nih bukan orang indigo ya, bukan. Dan aku juga nggak bisa lihat makhluk halus, nggak bisa. Dan aku nggak punya ilmunya. Nggak punya, dan aku tidak tertarik. Takutnya kan nanti kalau tertarik kita terjerumus. Kita udah masuk ke hitam, ya hitam terus kan gitu kan. Mending kita putih aja lah gitu kan. Yang baik-baik aja. Kalau abang tanya, kapan sih bisa merasakan hal seperti itu? Kalau kita dibilang hal bisa merasakan itu ketika aku semester 6 mau ke 7. Itu kan mau ngerjain TA itu kan. Itu ngerasainnya itu aku memang nggak peka. Itu bakal kelanjutan nih gitu kan, tuh nggak tahu. Jadi kayak hanya polos-polos aja lah gitu kan. Jadi awal ceritanya itu tahun 2013 apa tahun 2014 gitu kan, sekitar tahun-tahun gitulah. Aku posisi lagi di kosan kawan. Biasalah anak-anak kuliah zaman dulu kan, nongkrong, nggak ada duit. Anak kosan kan ya kosan kawan-kawan lah ya kan, nebeng minyak, nebeng nasinya ya kan. Jadi itu tuh aku nggak tahu, di hatiku aja pengen kayak apa ya gitu kan, kayak tanganku tuh kayak pengen gerak aja gitu kan. Tapi nggak tahu nih geraknya mau arah mana gitu kan. Tapi sebelumnya nih kosannya di daerah mana nih? Itu aku dulu kuliah di Bandung. Itu daerah Gerlong, Geger Kalong. Itu daerah Bandung ke atas lagi lah pokoknya. Nah waktu itu ini kejadiannya kita bilang aku bukan bisa nerawang, bukan bang. Tapi ini bakal berturut-turut. Jadi itu tuh tanganku ini gratil aja. Nengok kalender pengen ngelingkarin. Saat itu hatiku nggak ada mau niat ini tuh nggak ada. Tapi pas
waktu selesai makan apa gitu kan, aku kayak mau ngelingkarin kalender aja. Terlingkar kalender itu nggak salahku sekitar bulan Desember apa September itu, lupa. Lingkarinnya itu hari ini tapi hari itu besok. Oke. Biasanya kan orang tuh untuk ngelingkarin tuh tahun depan, 2 tahun lagi gitu ya kan. Nah aku lingkarin untuk kalender tuh aja untuk besok. Aku kaget, kenapa? Aku lingkarin lah. Itu masih sadar tuh ya lingkarin mana? Itu aku ngelingkarin antara sadar sama enggak. Oke. Tapi aku nggak tahu, hatiku nih nggak tahu mau ngapain aja. Pokoknya udahlah, ikutin aja lah lingkar. Oke. Rupanya besok nggak tahu nih di otakku kayak pengen aku jumpa kakekku nggak ya gitu kan. Ya aku diam aja di situ, udahlah pasrah gitu kan. Terus setelah itu pas paginya nggak tahu, aku telepon sepupuku aja, bilang di mana, di Bekasi nih katanya. Ngapain? Nggak ada, di rumah sakit. Kaget dong rumah sakit. Oh udahlah, aku TW lah sana, jemput lah kayak mana. Pokoknya kau jangan datang dulu katanya. Kenapa gitu kan? Udah pokoknya jangan datang dulu lah kata sepupuku. Udahlah, aku ya udahlah. Terus tiba-tiba sekitar jam 12 apa jam 2 siang gitu kan, om aku nelpon. Sekarang kau kemasin barang-barangku, ku tunggu kau di Dago. Pigi tahne apa, mau naik angkot apa surah kau. Kita ke Bekasi sekarang. Kaget dong, ada apa? Berangkatlah ke Bekasi. Sampai Bekasi, di rumah kakekku, langsung la ilaha illallah. Aku kayak oke. Apa ini gitu, tapi kan tapi itu aku masih situ posisi kayak nggak sadar aja. Ini lingkarin kayak antara nyumpahin atau memang kayak udah lingkarin gitu aja. Tapi itu di hari itu pas yang lingkarannya itu tadi, di pas di Enggak. tangan itu enggak ya? Kejadiannya, kejadian pas. Pas yang lingkarin tadi. Tapi aku ngelingkarinnya semalamnya kan. Iya. Tapi yang pas hari itu kayak datang, oke, ini apa gitu kan. Agak down juga. Tapi waktu itu aku nggak mengkait-kaitkan. Aku melingkarin itu nggak aku kait-kaitkan. Tapi kayak oke. Gitu. Rupanya ada lagi kejadian kedua. Itu kejadian di nenekku. Nenek, tapi yang dari bapak, bukan yang ada lagi. Ini banyak berderet kejadian. Pokoknya udah, ini intinya ini udah kelima lah. Yang kelima ini yang lebih serem. Tapi ini nggak tahu nih horor atau misteri gitu ya, itu nggak tahu. Tapi ya bagi aku ini masih misteri, kenapa bisa terjadi seperti ini. Antara aku nyumpahin, kan ada orang bilang kan kayak mulutmu harimaumu gitu kan. Terus satu lagi, apa yang kau ucapkan, jangan asal ucap, apa gitu, jangan asal ucap gitu kan. Nanti bakal kejadi gitu kan. Tapi kan abang nih nggak antara sadar nggak sadar. Betul. Lanjut bang. Terus yang kedua tuh nenekku juga, itu ku ngelingkarin tuh sama juga hampir September apa November gitu kan. September November ya, kan Desember kan. Desember November itu aku ngelingkarin. Itu posisi aku habis sama dosen, nongkrong sama dosen lah. Itu di kosanku sendiri. Jadi aku pas masuk kamar, nih posisi gini nih, aku berdiri. Ini yang sadar. Ini nggak sadar nih, sambil ngeraba-ngeraba nih tanganku ini. Sambil ngeraba-ngeraba ke meja belajar. Maksudnya nggak sadar kayak mana maksudnya? Ya kayak abang aja nih, abang sadar abang kesini. Tapi ini nggak tahu nih siapa yang gerakin. Tanganku ini kayak gerakin gitu kan. Tiba-tiba yang ini langsung aja tangannya begini nih. Nih tangannya begini nih. Langsung lingkarin kalender ada di depan, lingkarin. Nah itu lingkarannya itu di tanggal itu nenekku meninggal. Itu di November apa tadi? Entah November entah September. Nah itu nenekku meninggal. Tapi aku masih belum notice, masih kayak oh yaudahlah nih. Ini kebetulan gitu. Tapi yang lebih ekstrim yang ini bang. Nih nenekku dari ibuku. Itu lebih ekstrim. Dan ini juga ada saksi, itu sepupu kandungku. Aku udah cerita. Waktu itu kami buka perusahaan di bidang kecantikan. Jadi waktu itu aku lagi bikin laporan keuangan. Ya kan, lagi bikin laporan keuangan, tulis segala macam. Dan di situ aku ngeliat sosok.
Aku lihat sosoknya itu dia macam kayak kita bilang pendeta lah ya. Oke. Kayak aku ngeliat itu kayak dia pendeta, tapi aku nggak lihat jelas mukanya. Nggak lihat aku lihat. Tapi aku ngeliat jelas tangannya. Tangannya aku jelas. Dia megang, tapi aku posisi mesti ngetik nih. Kan itu waktu tutup buku. Oke. Tutup buku. Kan nggak mungkin kan apa marketingku nggak gaji kan gitu kan, karyawan nggak gaji kan, nggak mungkin kan. Pas tutup buku, nah aku tahu nih tangan digenggam, tahu diangkat lah gitu kan. Ini pertama gini bang, gini aja nih. Tapi aku tahu diangkat, tapi aku karena orangnya udah sering lihat pocong, kuntilanak, gundurwo, udah lah biasa aja lah gitu ya kan. Jadi udahlah terangkat gini, oke lah turun lagi dia. Fokus sering ngerjain, kerjain kan laporan semua. Dia tuh kayak betul-betul, itu luar baru bilang dia tuh kayak pendeta asli, pakai baju pendeta, pakai ini terus ada kalung di sini, jelas. Mukanya tapi nggak nampak bang ya? Mukanya nggak jelas. Kayak istilahnya kita kayak hologram dianya, ya kan? Jadi pas diangkat gitu, langsung di kalender. Nah kan mejaku gini. Di atas tuh kan tempat kalender, tempat foto semua gitu kan. Mejanya kayak tabung gitu aja gitu kan. Kalender sini dilingkarin. Push, meledak sak PC-ku. Komputer meledak. Di saat itu juga? Iya, pas aku muterin sebuam. Tapi aku herannya pas aku sampai ke bawah, kosong enggak, luka enggak. Tapi itu meledak, pas depan mataku meledak. Logika aja kan bang, harusnya kan kalau meledak tuh entah mataku kena kaca gitu, entah di sini ada baret-baret gitu ya kan. Tapi ini enggak. Tapi aku kaget tuh, langsung dong lari ke bawah. Rupanya di bawah aku ditahan sama sapam. Pak, ada apa pak? Ada gitu kan. Udah tenang, gue bilang gitu. Tenang, jangan kasih laporan ke siapapun. Pokoknya apa perintahku lakukan. Karena di situ memang itu perusahaan keluarga juga itu kan. Tapi udahlah, apapun yang kulakukan jangan dikabarin ke siapa-siapa pun jangan. Oke. Pokoknya ikut perintah, Bapak sekitar subuh nanti tengok CCTV. Gue bilang gitu. Apa pun yang jadi laporin sama aku. Jadi memang tau lah karyawan-karyawannya kan, bandel-bandel gitu ya kan. Dia ngeliat tuh jam 7 pagi. Padahal aku suruh kan subuh kan. Aku subuh nelpon dia, nggak diangkat. Tapi udahlah karena mungkin dia sholat subuh, positif aja lah. Atau dia lagi mandi atau positif lah pikiranku kan. Oke lah. Ternyata pas jam 7 tuh aku otomatis aku masuk kan. Dia lagi ngeliat. Apain kau gituin kan? Inilah Pak, kejadian semalam Pak. Pas kami cek CCTV kan, itu tuh kayak jam dia ngeliat tuh, aku tuh tangannya tuh kayak meledak, tanganku meledak dibilang dia, tanganku meledak. Nampak di CCTV itu ya? Nampak di CCTV, kan bisa di zoom kan CCTV-nya itu kan, tapi kan kala itu kami nggak beli CCTV yang bisa ada suara, ya kan? Tapi kelihatan tuh yang meledak, terus fisikku juga warnanya sama, kayak ada percikan darah ada. Oh iya. Dia bilang kayak gitu, tapi aku ngerasain enggak di CCTV. Tapi aku bilang tahan bang. Jadi istilahnya aku kayak cabut kerja lah gitu demi nonton itu kan. Itu sekitar jam-jam 3 atau jam 4 tuh udah mau subuh kan Jakarta kan. Jadi ngaji-ngaji. Itu kayak kameranya itu kayak zut, ngerti gak sih bang? Yang kayak kamera tuh kayak tiba-tiba kayak gerak-gerak sendiri. Bukan gerak kayak zut gitu apa sih bilangnya? Kayak fokus nggak fokus gitu. Bukan nggak fokus bang, kayak ada garis-garis hijau tiba-tiba yang gitu. Ngerti yang gitu itu kan kayak apa lagi dia bilang terus ada semut gitu. Nah itu dia pas itu tiba-tiba kosong aja tuh meja. Nah posisinya aku masih di ruangan CCTV, aku belum ke ruanganku. Jadi kok bisa kosong gini, penasaran juga kan. Itu sekitar jam 11-an, sampai jam 11-an kami nungguin video tuh kan. Naiklah ke atas, naik ke atas kosong, laporanku nggak ada, PC ku juga nggak ada di situ. PC lo bang. Jadi maksudnya hilang apa cuman tuh? Kosong meja ini. Waduh. Itu kayak aku kayak
Oke, masuk ke gudang, nggak ada PC-ku di situ, nggak ada yang hancur, dan itu memang masih kurahasiain. Sampai sekarang, dan ini aku kasih tahu lah, itu masih kurahasiain. Dan sama cewek-cewekku juga, itu juga kurahasiain, nggak kasih tahu, karena kan itu kan properti perusahaan. Ujung-ujungnya, ya udahlah, aku cari sendiri lah PC-nya, beli sendiri gitu kan, yang mirip. Nah, itu kejadiannya itu yang aku lingkarin itu tanggal 21 Maret. 1 Maret. Dan di situ aku sekalian nulis jam 8.30. Jam 8.30? Aku nulis. Oke. 8.30 pagi. Tapi di visionku, di otakku tergambar itu kayak si nenek nih pucet, terus ada supir berdiri ngaji, pembantu juga sambil ngaji juga berdiri. Itu visionku ya. Terus buku kandung di sebelah nenekku mentalkinkan. Masih vision loh. Itu sekitar setahun sebelum kejadian. Besoknya aku cerita langsung ke saudaraku ini. Cita-cita, lu cepat nikah gitu. Jangan sampai kejadian lah ini, gue bilang. Nanti nenek meninggal. Pokoknya ini aku udah dapat cerita. Nggak mungkin, dia bilang gitu. Aku udah cerita ya, tanggal ceritain, semua kejadian ceritain. Jangan lu bilang nggak mungkin, aku ceritain. Tapi aku juga di situ doa, ya Allah, tolong jangan sampai kejadian. Dan jangan persis kejadian. Nggak apa-apa nenekku meninggal, tapi jangan kejadian sama seperti ini. Pas tanggal 19 aku udah deg-degan. Karena posisinya nenekku baru pulang operasi dari Malaysia. Operasi jantungnya. Jadi, nenekku kok makin pucat ya. Terus suasana kok hampir sama di visionku yang tahun lalu. Terus pas tanggal 20 aku udah doa nih. Mudah-mudahan jangan. Pas tanggal 21 jam 3 pagi, ibuku manggil aku. Di sini. Kenapa? Nenek minta keluar. Jam 3 pagi, Bang. Jam 3 pagi? Logika, jam 3 pagi. Alasannya minta keluar mau ngapain, Bang? Itu kemarin kata ibuku dia pengen sholat. Jam 3 pagi. Padahal posisinya itu si nenek sudah sholat, disolatkan kita bilang ya. Maksudnya diajarin ibuku sholat. Nenekku udah gak bisa apa-apain lagi. Ini udah agak susah. Jadi nenekku bareng ini, ibuku sambil baca lah sholat tahajud. Ya kan? Udahlah sambil dibacain. Terus jam 3 pagi minta keluar. Dan dia harus mandi sama dia mau makan pisang. Tuh ingat aku. Tapi udah lama, yuk ngaji sama-sama yuk, kata ibuku. Ngajilah sama-sama berdua orang itu. Itu cerita ibuku. Tapi ya udahlah, itu posisi aku masih pikiran positif. Mudah-mudahan jadi. Bilang, pas abis subuh bilang, Bu, aku tidur lah ya Bu, bilang sama ibuku. Ya tidurlah. Nenek juga udah tidur. Dan itu posisi sudah habis sholat subuh. Disolatkan juga kan, udahlah tidur. Sekitar jam 8, aku kayak tersentak gitu. Terbangun gitu, Bang? Dan aku ngerasain hal yang sama di visionku. Aku kayak naik ke atas, lihat orang-orangnya sama, suasana alamnya juga sama. Aku masih pikir positif, jangan. Masih positif. Jam 8 loh, Bang. Jangan. Bunyi telepon ibuku. Mana kau? Mandi. Jangan mandi. Naik ke atas sekarang. Tolong kali naik ke atas. Tapi visionku tahun lalu memang seperti itu keadaannya. Aku nggak mandi. Dan ibuku suruh nelpon cepat ke atas. Aku udah nangis aja. Karena aku udah tahu. Aku udah kira. Ini udah terjadi. Aku nangis saja, naiklah ke atas. Tapi di visionku memang aku nangis. Visionku memang nangis tahun lalu tuh. Tempatnya juga sama tuh, Bang? Tempatnya sama, kejadian pun sama. Itu visionku tahun lalu. Nangis
Sampai kamar nenek, aku udah nengok nenekku, mukanya sama, yang berdiri di samping-samping itu juga sama, yang di samping nenekku juga sama, dan posisi aku berdiri sama dengan vision aku waktu itu. Waduh. Jadi pas di vision abang sebelumnya itu, Tahun lalu, itu, kan itu nampak semua nih kan? nampak semua jelas. Jadi yang ibu abang tadi itu nelpon, itu memang ada juga di vision abang? Ada. Oh iya. Itu ada. Dan makanya itu kayak oke, ini kenapa bisa seperti ini gitu kan. Aku masih gitu. Tapi aku udah dari situ, ini kan kejadian ketiga kan. Jadi kalau orang bilang udah kejadian 3 kali berturut-turut hal yang sama, bakal terjadi selanjutnya. Dan itu bener. Lu punya Tuhan, balik ke Tuhan lu. Katanya, jangan lu ikutin apa kata-kata si jin ini. Tapi pas sebelum jalan ke kalender tuh, aku langsung kasih vision. Dikasih vision, dikasih nama. Nama juga? Nama dikasih bang. Aku nggak mau tahu ini aku nggak ngasih tahu siapa dia ya. Kasih nama, dikasih tempat, dikasih posisi dia meninggalnya kenapa. Dan satu lagi sudah terjadi.